Assalamualaikum, Kak Tito, Kak Vina, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam kabar baik, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Wah, kali ini terima kasih banyak. Alhamdulillah, Kak Tito dan Kak Vina udah mau ngobrol-ngobrol santai nih di YouTube channelnya dari Naila TV. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Siap. Siap. Terima kasih. Oh ya, agak ini mau cerita sedikit. Agak udah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Agak menjadi relawan bahasa di Instagram tim PPS yang megang menangani Instagram bahasa ID. Nah mungkin teman-teman pengen tahu apa sih bahasa ID itu gimana cara bentuknya dan tujuannya itu apa, kegiatannya juga apa aja. Boleh dong Kak Tito, Kak Alvina dipaparkan sedikit tentang bahasa ID yang keren banget. Oke, ini mau aku dulu atau Kak Vina dulu nih? Kak Tito aja. Oke, nanti Kak Vina yang juga bakal cerita banyak soal media sosial di Bastra seperti apa. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Arga sudah mengundang Bastra ID untuk hadir di kanal YouTube-nya Kak Arga. Semoga Kak Arga dalam keadaan sehat dan teman-teman yang nonton di video ini juga semoga dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya perkenalkan aku Tito dari Bastra Indonesia. Jadi Bastra itu adalah singkatan atau akronim dari Buat Angkasa Raya Bahagia dengan Bahasa dan Sastra. Jadi memang ini merupakan organisasi sosial yang berfokus di bidang bahasa, sastra, dan juga penguatan literasi dasar dengan upaya penguatan keterampilan sosio-emosional. Seperti itu. Dan ranah kami terbagi menjadi 2 bagian, yakni dari divisi program dan juga divisi media. Aku sebagai direktur manajemen menangani divisi program, sedangkan Kavina sebagai manajer media menangani divisi media. Jadi isu tentang kebahasaan dan sastra ini muncul karena banyak sekali latar belakang. Yang pertama adalah fenomena xenoglossofilia nih, karena banyak banget nih orang-orang di luar sana yang justru lebih bangga untuk berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Lalu yang kedua juga kurangnya pemahaman secara komprehensif orang-orang terhadap istilah sastra Indonesia. Dan yang ketiga adalah pentingnya keterampilan sosio-emosional untuk dimiliki dan juga keterampilan literasi dasar untuk dimiliki oleh seluruh orang yang ada di Indonesia ini. Terlebih saat ini juga kita menghadapi tantangan zaman. Jadi kurang lebih Bastra ID bergerak di bidang itu. Nah kalau di media kira-kira seperti apa nih Kak Vina? Oke, terima kasih Kak Tito, terima kasih juga Kak Arga sudah mengundang kami di sini. Untuk media sendiri ya, untuk media sosial sendiri. Aduh, aku agak gugup karena baru pertama kali ini. Tentunya aku juga mengikuti perkembangan media sosial Bastra karena waktu itu juga sempat menjadi tim konten di awal masuk di Bastra ID. Untuk saat ini perkembangannya menurutku cukup sangat signifikan karena mungkin dilihat juga dari bagaimana minat audiens Bastra ID, istilahnya audiens organik ya Bastra ID itu kita udah tahu mau ke arah mana, terus kapan aktifnya, pokoknya formula-formula yang istilahnya apa ya, kunci rahasianya tuh kita udah ketemu gitu. Dan itu jadi suatu kebanggaan juga, jadi suatu goals yang sebenarnya awalnya nggak kekira tapi ternyata bisa tercapai pelan-pelan di tahun ini gitu.
Dan ya semoga harapannya ke depannya Basra ID itu bukan hanya sebagai organisasi aja, tapi bisa membawa manfaat bagi orang lain, terutama menyebarkan tentang bahasa dan sastra Indonesia. Wah, Gitu, Kak. wah, keren banget ya teman-teman tentang bahasa ini. Jadi seputar dunia sastra memang penting ini melestarikan, mengembangkan dan mengimplementasikan gimana sastra itu nggak bisa mengikuti zaman kayak sekarang zamannya digital. Sastra tetap bisa masuk tipun di YouTube channel Aga. Aga kan basically suka bikin puisi, suka menulis puisi. Ya puisi itu kan dalam satu bidang sastra. Alhamdulillah Aga udah punya 2 buku puisi gitu. Ya jadi Aga masuk cinta suka sastra karena menurut Aga sendiri yang merupakan penyandang disabilitas, sastra itu media enak buat suara apapun bebas bisa ditemukan menurut kita ke dunia sastra bentuk puisi, cerpen atau prosa gitu. Aku juga ngikutin sih buku-bukunya Kak Arga di media sosial gitu. Keren banget loh Kak Arga. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyakmu. Mudah-mudahan apa ya karya Arga itu bisa menginspirasi dan sedikit berkontribusi dalam dunia sastra di Indonesia biar tetap hidup, tetap lestari bagaimanapun packagingnya, gimana pun kemasannya. Betul banget. Yang penting tetap berkarya ya Kak ya. Ya, betul banget. Betul banget. Ya. Alga juga seneng banget karena Alga bisa keterima jadi relawan di Basra nih. Ya Alga mengapresiasi sebenar-benarnya kepada Kak Tito dan Kak Fina yang dalam artian memberikan kesempatan yang sama buat Alga sebagai penyandang disabilitas untuk menggerakkan bahasa ini. Agak apresiasi banget. Berarti artinya Alga kan penyandang disabilitas. Artinya lingkungan bahasa ini adalah lingkungan yang cukup inklusif. Komunitas yang cukup inklusif. Itu keren banget. Nah, kau boleh tahu nih waktu gimana ceritanya Basra mengadakan relawan terus kenapa kok ya gimana Kak Tito dan Kak Afina bisa percaya sama Alga yang merupakan penyandang disabilitas. Boleh diceritain pun organisasi yang lain biar mereka nggak aku ngajak orang jadi relawan buat teman-teman disabilitas. Itu apa? Gimana coba awalnya relawan rekrutmen relawan itu gimana dan apa alasannya Basra menerima Alga dengan disabilitas. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini Kak Vina bakal jawab lebih dulu nih dari tim media gitu. Oke, aku sebagai tim media sebetulnya yang mana menangani 3 divisi gitu kan. Sebenarnya tidak punya alasan khusus gitu karena awal pertama kali nama-nama
calon relawan itu masuk di Google Form, nggak kepikiran dan nggak tahu sama sekali kalau misalnya ada salah satu calon relawan yang istilahnya disabilitas gitu. Nah, aku baru tahu setelah Kak Tito cerita kalau ternyata ada salah satu temannya yang daftar dan dia punya kebutuhan khusus, dan Kak Tito juga berharap kalau misal Kak Arga diberikan kesempatan, setidaknya tuh Bastra bisa jadi lingkungan yang inklusif gitu buat orang-orang seperti Kak Arga. Nah, awalnya aku menyerahkan itu semua kepada manajer PPS karena mereka manajer PPS yang akan punya ritme kerja bersama dengan punya ritme kerja langsung bersama dengan relawan yang bersangkutan gitu ya, istilahnya Kak Arga. Jadi aku benar-benar menyerahkan keputusan itu kepada Kak Ayu, dan aku mikirnya juga ya kenapa nggak aku terima juga ya keputusannya Kak Ayu, karena ini bisa jadi salah satu langkah awal, dan ini juga pertama kalinya aku punya anggota, punya relawan yang disabilitas gitu, dan mana aku sama sekali nggak punya pengalaman. Jadi kupikir ini bisa jadi pembelajaran pertama aku, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menghadapinya. Jadi mungkin aku juga mau minta maaf sebelumnya karena kalau misal aku ada kurang atau salah sikap kepada Kak Arga, karena ini jujur pertama kalinya aku bekerja dengan disabilitas gitu. Tapi aku sangat senang, sangat mengapresiasi juga semangatnya Kak Arga, terus bagaimana responsifnya Kak Arga selama ini. Jadi aku sangat senang bisa menerima Kak Arga. Iya. Kami terima kasih. Siap. Oke, baik lagi nih. Yang tadi mungkin kan itu ada tambahan. Dari Kak Tito tentang sudut pandang Kak Tito menerima dengan tanda kutip disabilitas sebagai relawan di Bastra ID yang keren banget. Nah, balik lagi nih, kenapa sih kemudian Bastra ID juga turut memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas? Sebelumnya ada beberapa orang yang mendaftar dan berstatus sebagai disabilitas gitu, memiliki status sebagai disabilitas. Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi kami di Bastra. Kami tidak melihat apakah teman-teman ini merupakan disabilitas atau tidak, selama teman-teman punya kapabilitas, teman-teman punya semangat, punya tekad untuk bareng-bareng berproses di Bastra. Aku pikir akan sangat terbuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas bekerja bareng Bastra gitu, terutama untuk memajukan visi dan misinya Bastra di ranah bahasa dan sastra itu sendiri. Dan aku juga senang banget karena di tahun ini ditemani dengan kakak-kakak manajer dan juga Kak Vina sebagai salah satu pendiri juga, yang punya semangat inklusif yang sama gitu. Jadi tidak ada sama sekali orang yang keberatan bahkan dengan diterimanya Kak Arga sebagai salah satu relawan. Justru kami sangat senang dan terbuka gitu, karena kami juga bakal banyak sekali belajar, kami juga bakal banyak sekali komunikasi dengan Kak Arga, dan itu merupakan pengalaman yang baik juga buat Bastra. Begitu Kak Arga. Iya. Alhamdulillah, kalau gitu ya itu nambah ilmu ya, ilmu non pendidikan, ilmu tentang bagaimana memahami karakteristik si penyandang disabilitas. Oke, agak apresiasi itu. Sekali lagi terima kasih Bastra. Oke, kalian pasakan banget harus follow IG-nya. Nanti kita cantumkan di deskripsi
Instagram dan media sosial bahasa lainnya. Tunggu aja ya. Oke nih, terakhir boleh dong pesan penutup dari Kak Vina dan Kak Tita supaya orang itu mau dekat, mau akrab sama dunia kesusastraan. Biar orang itu punya semangat yang sama gitu buat menjaga dan mengembangkan bahasa dan sastra apa. Kira-kira pesannya. Ini Siapa aku nih? dulu atau Kak Vina dulu nih? Hai, suitan lagi. Ya emang hobi kami sweet Kak gitu. Ladies first deh. Oke, silakan Kak Vina. Oke, untuk pesannya mungkin apa ya? eh Ketahuilah bahwa linguistik dan sastra itu berbeda. Jadi untuk mengenal lebih jauhnya lagi, mengenal lebih dekatnya lagi, bisa mengikuti Bastra ID. Semoga kedepannya juga kami bisa memberikan konten-konten yang yang uh, bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi orang yang di luar non sastra dan non linguistik Indonesia, supaya bisa lebih mengetahui banyak tentang dunia kami. Pokoknya jangan lupa kalau bahasa Indonesia itu penting sebagai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Banget. Agak setuju. Mantap. Kak Tito nih, apa nih? Oke. Satu kalimat penutupku di ranah sastra, aku mau bilang kalau sastra itu seru banget dan bikin kita jadi reflektif gitu. Jadi teman-teman yang menonton video ini coba deh sekali-kali gali lagi, baca kembali buku-buku sastra dan juga dalami bersama, karena melalui buku-buku tersebut kadang kita bakal secara langsung pergi ke dunia yang bikin kita menjadi berefleksi, belajar lebih banyak soal kehidupan. Jadi jangan takut atau jangan putus semangat untuk terus belajar soal sastra. Nah, kalau di bidang bahasa, ranahnya Bastra ini sebenarnya selaras dengan Badan Bahasa gitu. Menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Di kalimat pertama, utamakan bahasa Indonesia itu, selain sebagai tadi Kak Vina bilang bahasa Indonesia adalah identitas, kita juga perlu bangga kalau bahasa Indonesia ini punya banyak sekali dorongan, punya banyak sekali pelajaran, punya banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari gitu. Di luar bahasa itu hanya sekadar kosakata gitu, karena bahasa itu sebenarnya lebih dari itu. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak soal bahasa, mari kepoin bareng ke Instagramnya Bastra Indonesia, atau juga teman-teman perlu baca lagi literatur bahasa. Oke, yuk pokoknya kunjungi semua media sosial bahasa ini. Kalian nggak akan rugi dan jamin. Oke, terima kasih Kak Tito, Kak Vina atas waktu. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih kembali.